Akhir hayat kita benar adalah bagaimana kita mengisi hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jemaah salat subuh Masjid Mukhlisin rahimakumullah. Jika hari ini kita bahagia, maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Yang memberikan bahagia itu siapa, Bu? Bu? Allah. Allah yang memberikan kita bahagia. Allah bantu kita, Allah tolong kita hingga sampai pada keadaan yang membahagiakan kita. Jika hari ini kita diberikan rezeki, maka apa yang harus dilakukan? Berbagilah. Sesungguhnya rezeki itu datang dari Allah dan ada hak orang lain di dalamnya. Kemudian jika hari ini kita diberi musibah, kalau tadi diberi bahagia, bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberikan rezeki, maka berbagilah. Asma, anaknya Abu Bakar Siddiq, dia senantiasa hidup dalam kondisi sulit, tapi dia tak pernah menunda untuk bersedekah. Sehingga suaminya, anaknya paham kali dengan Asma ini. Sedikit pun yang didapat, dia tidak nunggu pagi untuk bersedekah. Karena dia yakin di dalam hartanya, di dalam harta suaminya, harta keluarganya, ada milik orang lain yang harus dibagikan segera. Nah, jika kondisi kita sedang dalam musibah, apa sikap kita? Sikap kita yang terbaik adalah memastikan Allah ridho atas kita. Jika dalam musibah tersebut Allah tidak ridho kepada kita, maka banyaklah berzikir, banyaklah beristighfar, perbanyaklah taubat kepada Allah. Barangkali musibah itu turun karena dosa kita. Barangkali kesulitan itu muncul karena dosa dan maksiat kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, detik demi detik di Ramadan ini sangat berharga. Betul enggak, Pak? Sangat berharga detik-detik di bulan Ramadan ini. Penuh dengan keutamaan, penuh kemuliaan, penuh keistimewaan. Kalaulah kita ingin tahu betapa berharganya waktu di sisi Allah, kalau ingin tahu betapa nilainya 1 tahun, maka mari kita bertanya kepada orang yang pernah tinggal kelas. Setahun itu lama tidak? Sangat lama, bahkan menyiksa menunggu setahun itu. Kalau berharganya waktu 1 bulan, pada siapa kita bertanya? Bolehlah tanya kepada ibu-ibu yang melahirkan prematur. Di usia kandungan 8 bulan, tak bisa tertahankan lahir anaknya. Maka berharganya 1 bulan, mari kita tanya kepada ibu-ibu yang melahirkan prematur. Waktu ini sangat mahal. Jika berharganya waktu 1 hari, pada siapa kita bertanya? Mari kita bertanya kepada seorang buruh harian yang mereka kerja 1 pekan sekali gajian. Jika dalam 1 pekan tak hadir, tak datang 1 hari saja, betapa rupiah tersebut melayang, hilang dari genggamannya, dan itu sangat tinggi nilainya bagi mereka.
betul-betul berharga satu hari tersebut. Dan jika kita ingin tahu betapa berharganya waktu 1 menit, bahkan 1 detik, bertanyalah kepada orang yang ketinggalan pesawat, kepada orang yang ketinggalan kereta api. Betul enggak, Bu? Lambat 1 menit saja hadir ke bandara, ditinggal pesawat kan Bapak Ibu. Apalagi waktu-waktu di sisi Allah, apalagi waktu-waktu di bulan suci Ramadan. Ini sangat berharga sekali. Maka duduknya kita di sini, hadirnya di majelis ilmu, seumpama hadirnya kita di taman-taman surga. Bertahannya kita di sini beberapa menit adalah merupakan bagian dari taman-taman surga yang malaikat mengepakkan sayapnya melindungi kita. Burung-burung di langit berterbangan mendoakan kita. Bahkan ikan di dalam air, dalam bahasa hadisnya, turut mendoakan keberkahan kita. Mari kita sama-sama meluruskan niat hadir di sini sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT untuk selalu belajar. Ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ini statusnya sahih. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada penutupnya. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Maka ibu bapak rahimakumullah, kita tidak boleh merasa bangga, merasa cukup dengan amal soleh kita. Karena penentunya apa? Bagaimana akhir hayat kita. Betapa banyak kisah yang menggambarkan kepada kita yang 40 tahun beribadah, tak pernah sekalipun meninggalkan takbir pertama bersama imam. Akhir hayatnya su'ul khotimah, bersama wanita yang haram baginya. Itu akhir hayat dia. Dan tak sedikit pula dalam kisah disebutkan seorang laki-laki muslim yang biasa azan di masjid puluhan tahun, tergoda dengan wanita Nasrani, akhirnya dinikahi dia. Kemudian dia kembali naik ke atas ketika masuknya waktu sholat, mau memandangkan azan, Allah takdirkan dia terpeleset, terjatuh, meninggal dunia, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Memang benar, akhir hayat kita adalah bagaimana kita mengisi waktu kita selama hidup. Siangnya bagaimana, malamnya bagaimana. Dalam kondisi itulah kita mati. Tapi kita tidak boleh merasa yakin dengan amal soleh tersebut itulah penutup kita. Tidak boleh pula yakin. Jadi segalanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada upaya kita, ada usaha kita, rutinitas kita yang kita laksanakan sehari-hari. Kita ingin begitulah kondisi mati kita. Kami punya sahabat, punya teman, ayahnya meninggal dunia di malam Kamis, yang insya Allah husnul khotimah. Dia meninggal dalam posisi sujud. Biasa jam 3:30 bangun, dibangunkan oleh anaknya, dilihat ayahnya sedang sholat. Dilihat kali kedua juga masih sholat. Dilihat kali ketiga juga masih sholat. Ini kok sujudnya lama sekali. Dia bangunkan, ternyata tidak bernyawa lagi, Bapak Ibu. Dia pengasuh panti asuhan Muhammadiyah Air Mole. Ayahnya dia boyong dari Jawa Barat, Sunda, Bandung ke Air Mole. Ayahnya mati dalam kondisi sujud. Dan dia yakin, insya Allah ini husnul khotimah. Bagaimana bisa? Karena sehari-harinya, siang malamnya, ayahnya tidak pernah meninggalkan tahajud. Sehari-hari tidak pernah meninggalkan saum sunnah Senin Kamis. Maka tutup usianya dalam kondisi ketaatan kepada Allah, dalam posisi sujud.
Kira-kira kita pengen tak kondisinya demikian, Bapak Ibu? Mau kan, Bu? Maka kita lazimi juga ketaatan-ketaatan kepada Allah hingga dalam kondisi itulah kita matinya. Betapa banyak ayah ibu rahimakumullah. Saya ingat sekali tahunnya yang saya lupa, ba'da Ramadan. Ketika di bulan suci Ramadan ba'da asar, setelah sholat di Mulisin ini, saya ke pasar cari perbukaan. Ketika itu warung kedai-kedai takjil itu pasar Ramadan di pasar sore tepi sungai, Bu. Di pasar sore dekat puskesmas Kambesko sekarang, dekat kantor Lurah Kambesko, agak sebelah hilirnya toko Alang lagi. Belanja di sana, terlihat ada ketika itu mobil kijang pickup, mobil polisi, mobil kijang pickup yang bak terbuka di belakang. Yang di belakangnya ada dua kursi yang saling membelakangi, ya, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Parkir di tepat tak jauh di depan toko Setia Foto sekarang, Bapak Ibu, ya. Nah, kok ada ramai-ramai, ada apa? Ternyata ada orang yang meninggal dunia. Tanya ke tukang parkir, ternyata yang meninggal adalah seorang laki-laki pemabuk. Dia mabuk dari tadi malam, paginya minum, siangnya minum, mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam kondisi masih mabuk. Ini fakta, Bapak Ibu. Jadi akhir hayat kita benar adalah bagaimana kita mengisi hidup kita. Aktivitas kita sehari-harinya apa? Paginya, siangnya, sorenya, maghribnya, malamnya, itulah akhir hayat kita. Maka jika kita ingin husnul khotimah, maka benar-benar rutinitaskanlah, lazimilah kebaikan demi kebaikan. Dari ketaatan A kepada ketaatan B, dari yang B kepada C, semuanya bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kondisi itulah kita mati, insyaallah ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang membantu agar kita bisa istiqomah. Ada 3 hal, 3 perkara yang bisa membuat kita tetap istiqomah. Yang pertama, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ya, bukan firman Allah dalam surah-surah 114 surat dalam Al-Quran, tapi dalam hadis qudsi. Aku akan selalu bersama hambaku selama hambaku mengingatku, dan aku akan senantiasa, dan bila senantiasa bibirnya bergerak menyebut namaku, aku akan selalu senantiasa bersama hambaku selama hambaku mengingatku. Zikir kepada Allah, zikrullah. Di antara zikir kepada Allah apa? As-sholatu lizikri. Sholat itu adalah untuk mengingatku. Sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat lainnya. Jika memanglah dalam sholat kita baik, insya Allah, dari takbir sampai salam, maka ini adalah bagian dari mengingat Allah yang baik, yang sempurna. Tidak ada lagi waktu dia untuk hal-hal yang tercela, terjaga oleh Allah. 1 hari 1 malam 5 waktu dia membersamai Allah dalam sholat. Kemudian yang kedua, berpuasa sunnah di siang hari dan beribadah di malam hari. Kalau di siang harinya berpuasa, terjaga tidak dari perbuatan tercela, Bapak Ibu? Terjaga, ya Bapak Ibu, ya. Malam harinya dia beribadah kepada Allah, terjaga tidak, Bapak Ibu? Terjaga. Siangnya saum, malamnya qiyamul lail. Ini diantara kiat-kiat membentuk istiqomah kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kalau 3-tiganya terpenuhi, insya Allah, ya ayah bunda, ya, insya Allah kaum muslimin rahimakumullah, dia senantiasa zikir kepada Allah. Hatinya, pikirannya selalu mengingat Allah. Apapun yang dia pikir, apapun yang dilakukan, dia harus pastikan dahulu
Allah ridho dengan apa yang dilakukan. Zikirnya selalu mantap, som sunnahnya jalan, qiyamul lail juga, temannya orang-orang soleh. Kira-kira akhir hayatnya bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira istiqomah nggak dia? Istiqomah, selalu terjaga, terbimbing dengan ketaatan kepada Allah. Lidahnya selalu basah, lidahnya selalu bergerak. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Berapapun yang ada dia syukuri. Dia yakin itu pemberian Allah untuknya. Semakin berkah dan semakin berkah. Di siang hari dia berpuasa, selalu menjaga lisannya, menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran, menjaga hati pikiran dari hal-hal yang tidak bermanfaat buat akhiratnya. Ya. Som sunnahnya terjaga, Senin Kamisnya, Ayyamul Bid, puasa 3 hari di tengah bulan, belum lagi dengan saum-saum lainnya. Maka wajar nih, Ramadan disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Setelah sekian hari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, disambut lagi dengan syariat. Apa itu? Saum Syawal, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini menguatkan takwa kita kepada Allah. Beberapa hari bulan, hanya hitungan bulan setelah Syawal, disambut lagi dengan Zulhijjah, Idul Adha, Idul Kurban, berkorban. Maka syaratnya luar biasa ya Bunda, luar biasa Islam ini, benar-benar syumul, sempurna. Maka mari kita melazimi ibadah demi ibadah untuk menjadikan kita istiqomah, selalu berzikir mengingat Allah di kondisi apapun, selalu melaksanakan saum sunnah, tidak saja di saum Ramadan saja, tapi Senin Kamis juga tidak ditinggalkan, dan tidak lupa pula beribadah di malam harinya. Kemudian yang ketiga, bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, yang siap menasihati kita bila kita salah, bila kita lalai, bila kita lupa, beramar ma'ruf nahi mungkar bersama, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran bersama. Maka insya Allah semoga kita senantiasa istiqomah, konsisten dalam beragama ini, sehingga betul-betul husnul khotimah, akhir hayat kita dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala suatu amal, amal yang penutupnya itu adalah akhirnya. Bagaimana kesudahannya? Semoga di subuh Ramadan ke-13 ini Allah tambahkan hidayahnya kepada kita bersama, amin ya rabbal alamin, baik hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik darinya. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.